Perkenalkan, nama saya Maharani Rahmawati Purnomo, tim 1292055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kelimpahan plankton. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk mengambil sampel plankton dengan metode tidak langsung, 2 untuk menghitung kelimpahan plankton di suatu perairan, dan terakhir untuk mengidentifikasi jenis-jenis plankton. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada plankton net, ember, cool box, mikroskop, gelas ukuran pipet tetes, kaca preparat, sampel, aquades, botol sampel plankton, hemositometer, dan GPS handle. Cara mengambil sampel air dengan plankton net: pertama, siapkan GPS handle, ember, plankton net, botol sampel, formalin, dan cool box untuk mengambil sampel air. 2. Catat lokasi dan waktu pengambilan sampel air dengan menggunakan GPS handheld. 3. Turunkan ember ke kedalaman 1 meter, kemudian saring air dengan plankton net. Proses ini dilakukan sebanyak 5 kali dengan kapasitas ember 5 liter, sehingga kita akan mendapatkan volume totalnya 25 liter. Keempat, masukkan hasil penyaringan air ke dalam botol penyimpanan sampel yang telah dilakukan maupun tidak dilakukan. Tujuan dari botol yang dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya proses fotosintesis. 5. Tambahkan 2% formalin yang jumlahnya dihitung dari volume sampel total atau sebanyak 2 tetes pada botol penyimpanan untuk mengawetkan plankton. Dan yang terakhir, berikan label pada masing-masing botol agar tidak tertukar dan masukkan ke dalam cold box. Kemudian kita akan melakukan enumerasi plankton dengan mikroskop binokular. Berikut adalah bagian-bagian dari mikroskop binokular. Untuk persiapan alat, pertama kita menyiapkan mikroskop dengan menghubungkannya ke sumber listrik. 2. Nyalakan lampu mikroskop. Ketiga, hemositometer dan gelas ukur dibilas menggunakan aquades. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menyiapkan penutup preparat. Untuk persiapan bahan, pertama, ambil botol sampel dan digoyangkan terlebih dahulu agar tidak terbentuk endapan. Kedua, tuangkan sampel ke dalam gelas ukur. Ketiga, pindahkan sampel ke dalam hemositometer sebanyak 1-2 tetes dengan menggunakan pipet. Keempat, tutup hemositometer dengan penutup preparat. Dan terakhir, letakkan hemositometer di meja objek. Untuk perhitungan sampel, pertama, dengan menggunakan mikroskop, cari grid 3x3 dari hemositometer yang akan dipilih. 2. Hitung jumlah plankton yang didapatkan dari keempat grid. Gridnya adalah seperti ini, grid 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, dokumentasikan hasil pengamatan. Keempat, rata-ratakan jumlah plankton dari keempat grid. Kelima, hitung kelimpahan plankton. Dan yang terakhir, identifikasi jenis plankton. Berikut adalah hasil pengamatan dari sampel air di detik 8. Berikut adalah hasil pengamatan dari sampel air di detik 9. Dan yang terakhir adalah hasil pengamatan dari sampel air di detik 12. Hasil kelimpahan plankton didapatkan dengan rumus N dikali V, dengan N adalah rata-rata jumlah plankton dan V adalah volume hemositometer sebesar 0,9 mm3. Dari sampel 8, pada grid 1 terdapat 16 plankton, grid 2 terdapat 6 plankton, grid 3 terdapat 6 plankton, dan grid 4 terdapat 2 plankton, sehingga rata-ratanya adalah 7,5 dan hasil kelimpahan yang didapatkan adalah 6,75 individu per milimeter kubik. Untuk sampel 9 terdapat 3 plankton pada grid 1, 4 plankton pada grid 2, 4 plankton pada grid 3, dan 7 plankton pada grid 4. Sehingga rata-ratanya adalah 4,5 dan didapatkan hasil kelimpahan sebesar 4,05 individu per milimeter kubik. Untuk sampel 12 terdapat 8 plankton pada grid 1, 6 plankton pada grid 2, 4 plankton pada grid 3, dan 4 plankton pada grid 4. Sehingga rata-ratanya adalah 5,5 dan didapatkan hasil kelimpahan sebesar 4,95 individu per milimeter kubik. Halo, nama saya Felicia Evangeline. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis plankton yang telah ditemukan berdasarkan hasil pengamatan. Yang pertama, pada sampel 8, ditemukan spesies Radiococcus planktonicus. Biasanya plankton ini berkoloni, berbentuk bulat, dan memiliki kloroplas. Ukuran dari plankton ini memiliki diameter 4-7 mikrometer. Kemudian ada spesies Serratium furca. Bentuk plankton ini seperti memiliki tanduk, warnanya kuning pucat sampai keemasan. Ukuran dari plankton ini bervariasi berdasarkan spesiesnya. Panjangnya 65 sampai 400 mikrometer.
Lalu ada genus Protoperidinium. Sebagian besar spesies ini tidak ada kloroplasnya. Ukuran plankton ini bervariasi mulai dari kurang dari 50 mikrometer sampai lebih dari 100 mikrometer. Plankton ini tersebar luas di seluruh lautan di dunia. Kemudian ada spesies Akashiwo sanguinea. Plankton ini banyak kloroplasnya, dapat terlihat berpigmen warna atau bening. Ukurannya memiliki panjang 40 sampai 80 mikrometer. Penyebaran plankton ini berada di perairan pantai dan muara yang beriklim sedang hingga tropis. Kemudian ada genus Amphidium. Plankton ini beberapa spesiesnya dapat menghasilkan racun. Ukuran plankton ini memiliki panjang 12 sampai 18 mikrometer dan lebar 8 sampai 10 mikrometer. Kemudian ada genus Gymnodinium. Ukuran plankton ini memiliki panjang 40 sampai 75 mikrometer, tersebar di wilayah estuari beriklim hangat hingga tropis. Kemudian pada sampel 9 ditemukan genus Chaetoceros. Plankton ini dapat membentuk rantai yang melingkar, melengkung, atau lurus. Ukuran lebar dari plankton ini bervariasi menurut spesiesnya. Kira-kira berkisar dari kurang dari 10 mikrometer hingga 50 mikrometer. Plankton ini tersebar di seluruh lautan di dunia. Kemudian ada genus Leptocylindrus. Ukuran plankton ini berdiameter 5 sampai 16 mikrometer. Kemudian ada genus Boreadinium. Plankton ini memiliki ciri-ciri yaitu pori-pori yang tersebar di permukaan plankton. Tidak ada kloroplas pada plankton tersebut. Untuk ukurannya kurang dari 45 mikrometer. Saya Iranda, NIM 1291937 mau jelasin jenis plankton. Lalu selanjutnya masih dari sampel 9 ada Gyrodinium. Ini memiliki sel berukuran kecil hingga besar. Nah, ukuran selnya itu bervariasi 5 sampai 200 mikrometer. Terdistribusi di lautan dan sampai estuari yang beriklim tropis. Selanjutnya ada Alexandrium. Nah, biasanya berbentuk seperti bola. Ukuran selnya kurang dari 45 mikrometer. Terdistribusi di pesisir di perairan beriklim tropis. Nah, fakta menarik dari Alexandrium ini, mereka menghasilkan saxotoksin, antara lain yang menyebabkan kerang lumpuh racunan. Selanjutnya adalah Karenia. Nah, ini ukuran selnya 20-40 mikrometer dan terdistribusi dari lautan sampai estuari, beriklim hangat sampai tropis. Selanjutnya sampel 12, yaitu yang pertama itu ada Thalassionema. Nah, ukuran selnya ini 10 sampai 80 mikrometer untuk panjangnya dan lebarnya itu 2 sampai 4 mikrometer. Terdistribusi di perairan beriklim sedang hingga tropis. Selanjutnya ada Bacteriastrum. Nah, ini berdiameter 5 sampai 56 mikrometer dan terdistribusi di perairan pesisir. Selanjutnya ada Dinophysis. Untuk plankton jenis ini memiliki lebar 30 sampai 60 mikrometer dan panjang 22 sampai 105 mikrometer. Nah, fakta menarik dari Dinophysis ini adalah dia dapat menghasilkan racun. Lalu sampel 12 selanjutnya adalah Amilax, yaitu ukurannya 42 sampai 60 mikrometer dan terdistribusi di perairan pesisir. Lalu ada Leptocylindrus yang berdiameter 5 sampai 16 mikrometer dan Joniaulax, yaitu pada jenis plankton ini memiliki ukuran sel dengan lebar 25 sampai 136 mikrometer dan terdistribusi di lautan seluruh dunia. Mungkin untuk jenis plankton itu saja, dilanjutkan analisis.
Perkenalkan, nama saya Tias Ayudiantari, NIM 129200024. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis hasil perhitungan kelimpahan plankton. Hasil perhitungan kelimpahan plankton yang diambil dari 3 sampel berbeda menunjukkan bahwa adanya perbedaan jumlah kelimpahan plankton. Namun, perbedaannya tidak terlalu signifikan antar sampelnya. Sampel dengan hasil kelimpahan plankton terbesar adalah sampel 8, dengan kelimpahan yang sebesar 6,75. Kemudian, sampel 12 memiliki kelimpahan sebesar 4,95. Dan kelimpahan paling sedikit adalah sampel 9, yaitu sebesar 4,05. Perbedaan hasil kelimpahan plankton pada ketiga sampel kemungkinan terjadi lantaran adanya perbedaan kondisi fisik perairan pada setiap titik pengambilan sampel. Bila melihat titik pengambilan sampelnya, walaupun titik pengambilan sampelnya berdekatan, titik 8 cenderung berada lebih ke dalam, ke arah pantai, dibandingkan dengan titik 9 dan juga titik 12 yang cenderung lebih ke arah luar, ke laut. Selain itu, terdapat aliran sungai di dekat titik pengambilan sampel 8 dan 12. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah plankton yang ada pada titik pengambilan sampel tersebut. Sampel 8 memiliki jumlah kelimpahan plankton yang lebih besar karena berada lebih dekat dengan pantai, sehingga memungkinkannya untuk mendapatkan nutrien yang lebih banyak dan juga cahaya matahari yang lebih sering dibandingkan dengan sampel 9 dan juga sampel 12 yang berada lebih dekat ke arah laut. Kemudian pada sampel 12 yang berada dekat dengan aliran sungai seperti pada sampel 8 memiliki jumlah yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan sampel 8 itu sendiri. Hal ini mungkin terjadi karena titik pengambilan sampel 12 lebih dekat ke arah laut, sehingga arusnya lebih besar dibandingkan dengan titik pengambilan pada sampel 8. Selanjutnya, ini adalah laporan praktikum offline dari modul MPP. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Ada deometer celup, GPS, botol terang, dan botol gelap. Kemudian, sampel MPP diambil dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan stasiun pengamatan menggunakan GPS. Kemudian, mencatat stasiun pengamatan pada logsheet. Kemudian, kita mengambil sampel air awal, lalu mencatat DO air awal dan dituliskan hasilnya pada logsheet. Kemudian, botol gelap dan botol terang didiamkan di bawah sinar matahari selama 23 menit. Setelah 23 menit, kita mengukur kembali DO pada masing-masing botol, kemudian mencatat hasilnya. Kemudian hal ini dilakukan untuk pengamatan 2. Berikut merupakan hasil perhitungan NPP kelompok kami. Pengamatan 1 dan pengamatan 2 kita mendapatkan hasil NPP sama, yaitu sebesar min 4695,65. Halo, perkenalkan nama Rusdi Teguh Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan produktivitas primer. Menjelaskan tentang analisis NPP. Perhitungan produktivitas primer dapat dilakukan dengan metode botol gelap terang. Metode tersebut memiliki kelebihan, yakni sangat cocok dalam menentukan produktivitas primer ekosistem perairan dengan fitoplankton sebagai produsennya, sedangkan kelemahannya yakni hanya dapat dilakukan pada produsen mikro. Berdasarkan hasil perhitungan kelompok kami, dapat diketahui bahwa perairan di kolam Mintel memiliki nilai respirasi yang kecil, yaitu hanya sebesar 0,6. Kemudian, pada satu set pengamatan 1, nilai produktivitas primernya yang kotornya itu bernilai 0,2 dan nilai produktivitas primer bersihnya yaitu minus 0,4. Lalu pada set pengamatan 2, nilai produktivitas primer kotornya yaitu 0 serta produktivitas primer bersihnya yaitu minus 0,6.
Dari nilai yang didapatkan tersebut, dapat nilai NPP pada pengamatan 1 yaitu minus 4.965,652174. Dan pada pengamatan 2 memiliki nilai yang sama yaitu minus 4.965,652174. Hasil negatif ini menunjukkan nilai respirasi yang lebih tinggi dibanding fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengukuran dilakukan di air yang keruh sehingga penetrasi cahaya kurang maksimal untuk melakukan fotosintesis, atau nutrien pada daerah kajian tersebut tidak memenuhi kebutuhan organisme autotrof sehingga menyebabkan konsentrasi klorofil A dalam perairan tergolong rendah. Selain itu, bisa saja karena kolam ini memiliki sedikit fitoplankton atau tidak ada fitoplankton pada perairan tersebut, jadi nilai produktivitas primernya negatif. Yang mungkin sekian penjelasan dari saya.